Halo, salam satu data. Malam ini Mimin kembali akan membahas terkait informasi seleksi CASN tahun 2024. Nah, hari ini Mimin meneruskan informasi Mimin yang kemarin ya. Jadi, hari ini Mimin akan memberikan informasi bagi teman-teman ya, kabar gembira bagi teman-teman P3K, di mana teman-teman sudah mendengar mungkin ya. Untuk tahun ini ada kabar gembira bagi teman-teman yang statusnya P3K, tetapi ingin melamar atau berganti jabatan, misalnya berpindah untuk mengikuti tes CPNS ya. Nah, seperti teman-teman tahu bahwa sebelumnya itu, jadi kalau teman-teman sudah dinyatakan diterima menjadi ASN P3K, teman-teman itu harus mengundurkan diri terlebih dahulu atau resign ya. Ini yang peraturan sebelumnya. Tetapi yang di Permenpan yang terbaru nomor 6 2024 ini, di pasal 24 ya, di poin D ini, teman-teman bisa baca bahwa dalam hal P3K melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan P3K, yang bersangkutan wajib memenuhi masa perjanjian kerja atau PMK-nya ya, itu adalah minimal 1 tahun ya. Syaratnya yang pertama adalah sudah memenuhi perjanjian kerja minimal 1 tahun. Misalnya teman-teman itu di masa perjanjian hubungan kerjanya ya, MHPK-nya biasanya kan teman-teman tanda tangan tuh. Misalnya 3 tahun, tapi teman-teman itu sudah lebih dari 1 tahun bekerja sesuai perjanjiannya sudah berjalan 1 tahun minimal ya, dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian ya, dan PYB. Ini adalah pejabat yang berwenang ya. Jadi teman-teman harus memenuhi syarat ini ya. Jadi teman-teman itu bisa melamar tanpa perlu resign terlebih dahulu. Nah, ini kabar baiknya ya. Jadi yang penting masa kerjanya sudah berjalan lebih dari 1 tahun dan disetujui oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang. Nah, ini juga disampaikan oleh Pak Abbas Subakja ya, ini dari teman-teman Menpan. Melalui kebijakan PNS tahun ini, ya, P3K yang tertarik menjadi PNS diberikan kesempatan untuk melamar dalam rekrutmen CPNS apabila memenuhi syarat, ya. Bagi P3K yang sudah 1 tahun, jika ingin melamar CPNS tidak harus berhenti dari P3K, ya, tidak harus berhenti. Dan kalau tidak diterima, dia bisa kembali ke P3K. Ya, jadi kalau memang tidak diterima ya nggak masalah, masih dengan status P3K-nya ya. Tapi dengan asumsi sudah memenuhi syarat. Nah, ini kabar gembira sekali ya dari teman-teman Pan RB. Nah, kemarin itu memang ada diseminasi kebijakan terkait pengadaan ASN tahun ini ya. Teman-teman bisa baca karena Kemenpan dan Permenpannya sudah dirilis dari teman-teman Menpan tentunya ya, terkait pengadaan seleksi tahun 2024. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, saat ini prosesnya yang sedang berjalan itu sudah di tahapan yang ke-9 ini ya, 8 ke-9 ya, yaitu kebijakan pengadaan ASN sudah dibuatkan ya di Permenpan nomor 6. Kemudian penetapan kebutuhan ASN instansi ini juga sudah sebenarnya ya. Nah, ini tinggal seleksi CASN. Nah, ini yang direncanakan itu kalau Mimin sudah bahas yang kemarin ya, teman-teman bisa lihat. Itu adalah di minggu ketiga bulan Agustus, yaitu untuk pengumuman formasi sekaligus nanti untuk pendaftaran ya. Nah, kembali ke sini ya, selain kabar gembira tadi, di Permenpan nomor 6 ini teman-teman bisa baca terkait poin pelamaran ya. Di bagian kelima ini ada pelamaran pasal 23. Nah, ini perlu teman-teman cermati ya. Jadi untuk pelamaran seleksi CASN tahun 2024 itu setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi ASN atau aparatur sipil negara dengan memenuhi persyaratan dan prosedur sebagai berikut. Syaratnya yang pertama adalah usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun ya pada saat melamar PNS ya. Jadi kalau untuk jalur PNS itu ada minimal dan maksimalnya ya, yaitu 18 dan 35. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun ya pada jabatannya akan dilamar sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada saat melamar P3K. Nah, untuk teman-teman P3K ini ada spesialis ya karena masa umur untuk pendaftarannya itu adalah 1 tahun sesuai dengan jabatan yang dilamar dan itu beda-beda kan. Ada yang mungkin 58 maksimal, ada yang mungkin 60 kalau guru ya, JF guru kan sampai 60.
Kemudian tidak pernah dipidana dengan pidana yang penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mengikuti kekuatan hukum ya. Jadi tidak pernah di penjara itu lebih dari 2 tahun ya. Jadi inkrah ya, keputusannya sudah inkrah, jadi dinyatakan dihukum itu lebih dari 2 tahun ini tidak boleh. Kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit TNI, anggota kepolisian, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Nah, ini juga tidak boleh ya. Kemudian tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, TNI, atau anggota kepolisian ya. Kemudian tidak menjadi anggota pengurus parpol ya, atau terlibat politik praktis. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Ini jelas ya teman-teman ya. Kemudian memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. Mungkin nanti ada beberapa jabatan, ya biasanya jabatan fungsional ya, yang memerlukan teman-teman itu punya bukti keahlian melalui sertifikat tentunya ya. Kemudian sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Poin J ya, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Ya, ini di 10 poin juga pernyataan 5 poin, sorry ya teman-teman juga buat ya ini ya. Kemudian persyaratan lain sesuai kebutuhan pejabatan yang ditetapkan oleh PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian ya. Nah, teman-teman bisa baca di sini ya ada beberapa poin penting. Kemudian batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dapat dikecualikan bagi jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi untuk CPNS ya atau PNS itu kan maksimalnya 35. Tapi biasanya ada beberapa profesi khusus itu yang dibuka sampai lebih dari 35 ya. Biasanya untuk dokter atau beberapa profesi yang memang diperlukan dan pelamarnya sedikit ya. Instansi pemerintah dapat menyesuaikan persyaratan usia paling tinggi pelamar P3K dengan memperhatikan masa perjanjian kerja. Iya ya, karena perjanjian kerja P3K itu kan minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Ketentuan sertifikasi kalian tertentu sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf H ditetapkan oleh menteri. Ya, ini kalau yang perlu sertifikat khusus ya. Teman-teman bisa lihat yang di poin H ini. Nah, ini juga ya. Selain ketentuan sebagai dimaksud pasal 23 ayat 1, pelamar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Tidak pernah melakukan dan atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi ya. Nggak pernah joki ya. Mungkin teman-teman tahu ketika itu banyak. Ketika seleksi CASN itu melakukan joki ya. Kemudian poin B tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai. Jadi kalau teman-teman tuh lulus yang di tahun pengadaan 2023 kemarin, yang saat ini belum selesai proses NIP-nya itu nggak boleh ikut lagi ya. Kemudian yang ketiga, memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar untuk pelamar P3K. Ini jelas ya, karena P3K itu pada dasarnya dulu itu memang dibuka untuk melakukan hire ya, merekrut orang-orang profesional. Jadi memang P3K itu dianggap sudah ahli di bidangnya. Ini sudah kita bahas ya. Kemudian ketentuan pengalaman sebagaimana dimaksud pada huruf C ditetapkan oleh menteri ya. Jadi untuk poin C ini ditetapkan oleh menteri. Nah, ini bagi teman-teman P3K baik itu teknis, kesehatan atau guru itu memang sudah diatur masing-masing regulasinya ya. Kalau dari teman-teman kesehatan pasti dari Kemenkes ya. Jadi nanti teman-teman dari guru dari teman-teman Kemendikbudristek misalnya ya. Nah, ini adalah keterusan dari informasi Mimin kemarin ya. Jadi teman-teman bisa baca Permenpan nomor 6 ini cukup detail ya terkait mekanisme untuk pelaksanaan seleksi CASN tahun 2024. Nah, teman-teman juga bisa baca di situs menpan.go.id ini ya. Ini punya teman-teman Menpan. Nah, teman-teman juga siapkan dirinya ya, persiapkan dirinya untuk mengikuti seleksi CASN tahun 2024. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Semoga informasi dari Mimin ini bermanfaat. Salam satu data.